Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Pedok, pagi hari ini kita baru saja sampai di rumah dan selesai melaksanakan tugas malam. Kita mau ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman ya, karena tadi ketika saya di lokasi, mungkin tadi yang mengikuti live saya, mohon maaf teman-teman, ada beberapa hal yang tidak bisa kami selesaikan di lokasi. Dan memang cukup menarik perhatian ya teman-teman ya, ketika dalam proses live saya tadi itu cukup menarik sebenarnya. Dan kenapa saya tidak melakukan live lebih awal, dikarenakan memang ketika kita mau melakukan live, posisi wilayah Medan ini tidak cukup memungkinkan untuk kita masuk lebih dalam waktu itu teman-teman ya, karena sempat beberapa hari memang saya sudah menyelusuri ya wilayah tersebut teman-teman ya. Dan malam tadi itu adalah termasuk malam terakhir, di mana 3 hari saya berturut-turut untuk mengecek suasana yang ada di wilayah Gunung Jati teman-teman di sana. Dan tadi cukup menarik teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika dalam penyelusuran malam tadi ya. Itu sebetulnya kami membawa beberapa teman-teman, diantaranya tadi ada seperti Limbat gitu ya. Itu adalah memang salah satu saudara saya juga yang memang cukup menarik perhatian ya teman-teman. Jadi beliau itu bukan Limbat ya, nanti takut salah lagi. Itu jadi bukan Limbat, tapi kita cukup lama menyelusuri areal tersebut teman-teman. Dan kami sempat membawa 6 orang di mana untuk penyelusuran, karena wilayah tersebut kita akan melakukan medulisasi yang akan coba kami kuak sisi lain di salah satu Gunung Jati tersebut teman-teman. Tetapi menjadi kendala ketika kami masuk, ada beberapa hal yang sudah menjadi keramaian ya, karena sosok mediator yang seharusnya ini ada di lokasi kita siapkan, ternyata belum apa-apa sudah menjadi keramaian ya. Dan akhirnya kita cukup kewalahan teman-teman. Kewalahan dalam arti kamera sama mediator ini sudah berubah masing-masing, berubah di wilayah tersebut ya. Jadi akhirnya kita batal untuk melakukan live di awal itu, karena akhirnya kita harus menyelesaikan beberapa hal di situ, karena beberapa mediator yang seharusnya kami persiapkan untuk proses untuk penguak sisi lain di tengah perjalanan itu sudah merubah suasana teman-teman. Dan akhirnya kami gagal untuk melakukan penyelusuran lebih dalam. Akhirnya terjadilah beberapa hal yang menarik. Abah, Gus Samsudin, terima kasih Abah sudah hadir Abah. Ini baru saja pulang Abah nih. Baru pulang proses penguakan di wilayah salah satu Gunung Jati Abah. Dan alhamdulillah keadaan sehat. Walaupun agak sedikit lelah sebetulnya ya. Cukup lelah teman-teman. Karena saya melakukan pembolangan sebetulnya jarang. Ketika pembolangan malam saya melakukan live. Mungkin kalau ada Abah Gus Samsudin ketika bolang malam lebih menarik ya, karena ada backing dimana dengan Abah ini mungkin bisa
lebih banyak lagi pusaka-pusaka alam didapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah selamat ini mau buka puasa nih Abah. Nantilah Abah suatu saat saya akan sowan silaturahim kembali ke tempat Abah. Mudah-mudahan nanti ada beberapa oleh-oleh dari Cilacap yang bisa menjadi koleksi-koleksi untuk Abah di Blitar sana. Salam hormat, salam takdim untuk Abah Gus Samsudin. Mudah-mudahan sehat selalu. Murah rezeki. Jangan lupa Abah THR di bulan Ramadan ini atau akhir bulan. Bolang kemana besok Kang Mas? Belum tahu ini Kang. Insya Allah saya belum tahu karena 3 hari berturut-turut 3 malam ya termasuk ya. Ini malam terakhir ya termasuk kami selesaikan tugas di wilayah sana. Siap Abah, insya Allah Abah nanti nunggu wangsit. Saya juga kangen pengen petualang dengan Abah. Saya lihat Abah sekarang petualangannya luar biasa ya di gua-gua lagi. Wah itu adem banget. Koleksi belum bertambah Kang Mas. Koleksi saya sudah bertambah Kang Mas. Sebetulnya sudah bertambah dan cukup banyak koleksi tentang bambu-bambu petuk. Dan ada beberapa hal ini saya dapat mustika. Sebetulnya ada 2 mustika teman-teman yang sempat saya bawa pulang ya. Kenapa saya lakukan live tadi? Sebetulnya ingin tidak live. Tadi ada teman Kang kalau nggak di live nanti gimana Kang proses-prosesnya? Udahlah masalah live itu nanti gampang. Yang penting posisi kru atau teman-teman yang kita bawa itu aman gitu ya. Tapi karena terlalu memaksakan untuk live tadi itu salah satu bukan limbat ya bukan ya itu tadi bukan limbat itu adalah saudara Rangga Lawe teman-teman, salah satu konten kreator juga beliau termasuk ya punya konten kreator juga. Kalau saya jarang live di YouTube teman-teman, sebetulnya YouTube saya ketika saya live seperti ini selesai saya upload ya teman-teman di YouTube saya. Jadi nanti boleh simak kegiatan saya ketika ada live-live yang bisa saya lakukan. Ke Bogor kapan Kang Mas? Tato Sugiarto. Ke Bogor dulu saya udah pernah Kang Mas. Di Bogor saya dulu sempat bolang di daerah Bogor di Mbah Empang ya. Mbah Empang Bogor itu yang cukup terkenal di wilayah sana. Nah gitu, bahkan saya sempat sowan ke tempat makom Mbak Empang Bogor. Kedua saya juga sempat bertemu dengan saudara yang saat ini beliau sudah menjadi gubernur ya, mungkin teman-teman tahu ya Gubernur Jawa Barat yang terpilih saat ini. Saya dulu sempat berkunjung ke tempat beliau, tapi tidak ada dokumentasi yang saya buat teman-teman. Nah ini hasil-hasil bolang tadi teman-teman. Ada 2 benda pusaka yang mungkin pusaka ini cukup menarik nih teman-teman nih. Ini masih saya simpan nih, masih saya simpan di sini ya. Ini hasil bolang malam. Jadi kalau bolang malam ada keunikan yang bisa saya dapatkan ya saya bawa pulang. Kalau tidak pun tidak saya bawa pulang teman-teman. Dan ini asli proses alam, bukan sebuah benda yang dibuat atau dibikin-bikin, tidak. Ini proses alam. Ini teman-teman, bismillah. Ini teman-teman. Jadi ini jenis mustika ini nyala teman-teman. Kalau ini ya, mengeluarkan cahaya yang cukup menarik ya. Bukan Kang, bukan kali kangkung. Ini jenis mustika ya, dan ini boleh dikaji teman-teman. Ini nyala loh teman-teman nih. Bismillah. Nah ini jenis mustika tadi ya teman-teman nih. Jadi kita dapatkan sebuah mustika ya. Jadi semuanya tergantung dari teman-teman yang menilai ya. Kalau air mineral itu udah biasa teman-teman ya, sering sekali masuk di rumah manapun dia komunikasinya seperti itu. Tapi saya cukup bangga ya, ternyata beliau selalu hadir dan selalu menyimak saya. Kan keren berarti saya. Keren ya, karena
Air mineral selalu menyimpa saya. Bukan Kang, ini jenis apa? Ini yang pasti ini dari proses alam dan ini nyala teman-teman ini. Ini asli teman-teman ya. Ya. Jadi ya itu terserah dari teman-teman yang menilai ya. Dan ini juga belum selesai saya kaji teman-teman. Dan ini jenis-jenis sebetulnya teman-teman kalau ngikut ya, teman-teman kalau ngikut di pembolangan saya, mau dibilang dobol, mau dibilang apa, kalau teman-teman ngikut di pembolangan saya mungkin baru akan paham ya seperti apa sih dalam proses pembolangan saya. Jadi di sini bukan masalah cerita dobol atau hanya membuat sebatas untuk menghibur, bukan teman-teman. Jadi di proses pembolangan saya itu tanpa ada setting-setting untuk meramaikan suasana, tidak teman-teman. Ya, jadi kalau pengen ikut dengan bolang dengan saya atau di wilayah teman-teman sendiri pun, jadi benda ini kayak hidup bergerak kayak gitu teman-teman ya. Oke ya, nanti kita shoot pakai kamera depan nih. Bismillah. Sebentar, tadinya saya tidak mau live tapi mau tidur mau susah, bentar lagi waktu sahur, ya udahlah kita sempatkan dulu sambil menunggu buka sahur ya teman-teman. Bismillah, kita pakai kamera depan saja. Nah, kita pakai kamera depan ya teman-teman. Nanti kita kapan waktu kita kuak sisi lain lagi teman-teman ya. Kita di sini aja nih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini suasana di kali. Saya sengaja matikan lampu karena agar ada 2 mustika yang saya dapatkan, dan ini terserah untuk teman-teman yang menilainya ya, atau teman-teman yang mau menyikapinya pun tersendiri. Ternyata mustika-mustika ini cukup menarik teman-teman. Dan yang kemarin ini sempat tergores mungkin teman-teman ya, karena benturan-benturan yang cukup kuat. Bismillah. Ternyata hampir sama ya teman-teman, mustika-mustika yang sering kita dapatkan. Padahal beberapa hari yang lalu sempat saya dapatkan di wilayahnya. Bentar dulu Kang, ini kita baru selesai kaji ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah sering melihat benda mustika ini, tapi ini cukup menarik teman-teman nih. Ya, nih Bismillah. Ini teman-teman, ini pun sempat agak menarik nih teman-teman nih, dan sedikit luka-luka yang seperti ini.
Sandal jepit. Bentar Kang Mas. Ini bukan apa, ini proses alam teman-teman, proses yang memang ini dulu awal pertama saya dapat itu di salah satu tempat yang namanya itu wilayahnya itu di Makom Damar Wulan ya. Dan mungkin ini yang kelima kali teman-teman, yang kelima ya. Nah ini teman-teman, semua saya kembalikanlah kepada sahabat-sahabat Arianto Beduk. Dari komen panjenengan apapun yang disampaikan, saya banyak berterima kasih dari komen-komen teman-teman ya. Kalau untuk air mineral itu sudah terbiasa Kang Mas. Bolehlah nanti kapan-kapan ikut dengan bolang dengan saya. Ini yang tadi teman-teman. Ini mustika olor. Mustika olor. Insya Allah Kang Mas, kalau memang ada jodoh atau ada rezeki ya, mungkin teman-teman juga baru lihat kan mustika olor Kang Mas. Bismillah. Teman-teman kalau air mineral komen biarkan ya, karena saya suka dengan komen-komen beliau. Jadi sebagai apa, untuk ini, untuk mengetahui seberapa kapasitas kebijakan dalam berpikir. Biasa kanuragan ini Kang, untuk kanuragan. Biar Kang Mas, air mineral itu udah biasa Kang, di room saya seperti itu, nggak apa-apa. Ya saya semuanya saya serahkan ke teman-teman ya, semuanya saya serahkan ke teman-teman. Apapun yang dilihat seperti ini, apakah ini bahan bentuk mainan atau mungkin teman-teman baru melihatnya. Ini mustika Kang Mas. Mustika olor. Mustika olor ini nyala teman-teman nih. Kalau dilihat
unsur energi yang tersimpan. Ini cukup menarik teman-teman. Mustika Olor. Jadi ketika saya tadi penyelusuran di salah satu lokasi Gunung Jati ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman akan tahu ya. Banyak Kang, kalau saya lihat dari tekstur energi yang bisa diambil ini banyak sekali. Untuk kewibawaan kuat juga ini. Ya. Untuk energinya cukup menarik. Silakan teman-teman boleh dikaji sendiri ya. Dan kalau memang menurut teman-teman ini punya sesuatu keunikan dari alam ya, anggap aja suatu keunikan dari alam. Dan mungkin teman-teman juga baru melihat kan jenis-jenis pusaka-pusaka alam seperti ini. Saya kembalikan lah ke teman-teman, karena kalau di dunia TikTok ini lebih banyak orang yang kurang mengerti, kurang paham, tapi seolah-olah dia lebih mengerti, bahkan seolah-olah dia malah mengartikan ke hal-hal yang berbeda ya. Jadi seperti itu, saya kembalikan lagi lah. Intinya apapun hasil pembolangan saya ya apa adanya seperti ini teman-teman ya. Terkadang saya juga tertawa, kalau saya malah sering tertawa kalau lihat komen-komen yang aneh-aneh gitu ya. Saya ini apa? Saya mau ketawa dikirain ngetawain gitu ya. Mau diamin lucu komennya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kembalikan aja, nggak ada gunanya, kan lucu ya. Oh sama saya ini buat mainan juga boleh kok. Oh sama saya ini ada gunanya, ini buat mainan juga boleh gitu ya. Atau buat kelereng. Nah ini sutra teman-teman. Aku paling suka loh kalau ada akun ya, akunnya udah bagus gitu ya, namanya tidur siang, komennya lucu gitu ya. Tanpa disadari kamu udah terbawa arus sama saya Kang Mas. Kayak tidur siang, air mineral itu udah terbawa arus oleh energi-energi yang terkadang saya munculkan. Kayak gitu Kang Mas, terima kasih Kang Mas. Saya kembalikan lah untuk teman-teman mengartikan dari jenis pembolangan ya. Tidur siang lucu ya, kamu lucu bener, tapi saya suka loh, saya suka bener, saya suka. Nggak saya baca muncul, mau saya diemin lucu gitu ya. Saya kalau mau ngeblokir akun kayak gini saking gampangnya teman-teman. Mau 10 20 itu tak blokir saking gampangnya. Tapi saya enggak seperti itulah sekarang lah. Biarkan saja, karena tanpa yang nyinyir kayak gini malah enggak menarik. Ternyata kan di balik keburukan saya, di balik kejelekan saya, atau di balik kelucuan saya, yang double aja atau yang bilang double, yang bilang ini, dia suka loh dengan menonton saya tanpa disadari. Ya, nggak apa-apa. Ya namanya juga kehidupan seperti itu teman-teman. Sesuatu hal yang baik juga belum tentu menjadi kebaikan. Sebaliknya, yang buruk bisa menjadi kebaikan ketika melihat dari sisi kebaikannya kan gitu.
Alhamdulillah. Silakan Kang Mas. Ini gini ya teman-teman. Saya kembalikanlah, intinya saya kembalikan kepada teman-teman terkait apa hasil pembolangan, mungkin anggap sebagai penambahan nilai seni. Nggak saya baca lucu, nggak dibaca lucu. Udah lah, aku mau shoot ke muka saya aja lah. Aduh, capek saya. Lucu-lucu kok komennya kok. Gimana saya nggak ketawa lewan-lewan. Baca komennya juga lucu-lucu. Bukan Kang, ini mustika, jenis mustika. Mah, ayam minta kopi sini mah. Penipuan nyata. Tahu saya nipu, kamu liatin melulu. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tahu saya nipu, kamu nonton, kan aneh ya. Lu masih percaya gini? Siapa yang suruh mempercayai ginian? Saya mengedukasi saja hasil bola. Mau situ mau bilang ada kodamnya, yaitu hak panjenengan. Jenengan nggak percaya adanya sebuah benda-benda ini pun itu hak panjenengan. Saya nggak melarang ya, nggak melarang. Kang Mas ya Kang Mas. Jadi gini teman-teman, apapun hasil dari pembolangan saya, ya. Jadi gini, ini sebuah pembimbingan ya, pembimbingan dalam arti ini. Yang namanya benda ya benda-benda saja teman-teman. Yang namanya batu ya batu saja. Tapi dibalik sebuah batu ataupun keunikan dari sebuah benda, apalagi terbentuknya dari proses alam, pengerasan ataupun pengendapan, itu pasti punya energi besar teman-teman. Sudah pasti punya energi besar. Dan bila mana adanya sesuatu energi-energi besar atau aura yang dimunculkan, itu banyak dari golongan-golongan bangsa lain itu ingin sekali mendapatkan jenis kekuatan atau energi dari alam tersebut. Ya, tapi kalau yang tidak memahami ya bahasanya ya aneh-aneh teman, tapi ya nggak apa-apa. Awalnya juga tidak memahami kan repot ya teman-teman. Mau dijelaskan seperti apapun dia tidak akan pernah mengerti teman-teman. Mau dijelaskan sehebat apapun, bahkan dibuktikan dengan energi yang sesungguhnya yang ada di dalam energi di dalam sebuah mustika itu pun mereka pun tidak apa-apa. Karena sangat susah teman-teman. Maka level-level seperti mereka itu level yang sangat susah untuk kita mengerti teman. Tapi bagi saya apapun yang disampaikan dalam proses yang dia sampaikan saya menghargai teman-teman. Kenapa? Karena tanpa adanya hal-hal sedemikian berarti menganggap bahwa saya ini orang yang paling hebat, orang yang paling benar. Enggak seperti itu. Ternyata dibalik saya ingin menyampaikan sesuatu hasil borang saja mereka pun sudah berbeda teman. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Intinya ya teman-teman, apapun yang saya sampaikan ini hanya sebatas untuk memberikan edukasi ya. Semua saya serahkan kembali kepada teman-teman. Ini mau dibuang boleh, nggak suka boleh gitu ya. Kang, kalau saya nipu-nipu, ngapain saya nipu-nipu? Ya, gini nih, orang dengan mempunyai sesuatu nilai dari misalkan orang konten kreator ya, sekarang disimak aja nih. Orang konten kreator, kok dia bisa menjadi kaya, dia punya padepokan, pasti dia bisa apa yang dia dapatkan biasanya dari jenis nilai penjualan. Kedua, usaha yang dia jalankan ya. Yang ketiga nih, yang sering didapatkan itu dari hasil konten yang dia dapatkan, mungkin dari gift
atau proses bayaran per bulan ya, itu biasanya, atau adanya donasi yang diberikan oleh teman-teman atau para penonton. Itu 4 ini biasanya yang sering didapatkan. Contoh kayak Mbak Impong, dia bisa menjadi kaya apa? Karena dia punya produk yang dia jual. Satu, ada HP, ada whiskey scan. Yang ada di Malaysia seperti Sultan, dia jualan sarung, ada lagi jualan tasbih, ada jualan air, dan ada yang lain. Terus ada lagi channel-channel yang cukup luar biasa dengan omset penghasilan satu hari itu bisa mencapai 50 juta bahkan sampai 800 juta, bayangkan, gila nggak? Tapi dari mana mereka dapat hasilnya? Yaitu dari produk jualan yang mereka jual, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, dibalik kalau saya sebagai pembolang, kalau misalkan teman-teman ada ketertarikan, ya monggo, nggak ada pun ya nggak ada masalah, teman-temannya. Bagi saya nggak ada suatu permasalahan karena ini suatu hobi yang saya dapatkan. Toh bila mana memang itu bisa didapatkan dan bisa menjadi nilai seni, ya bagus, seperti itu, teman-teman. Jadi intinya saya kembalikan lagi, teman-teman. Apakah saya hasil menipu? Tidak. Saya tidak akan menipu. Saya dapat nih contoh. Emang saya mau menipu? Nah, ini hasil bolang saya, teman-teman. Ini namanya bambu apa namanya? Songgolangit. Ya, ini hasil bambu unik, keunikan dari bambu unik. Punya nilai seni ya, dan ini mungkin tidak mudah untuk teman-teman mendapatkan ini. Nah, ini namanya bambu unik. Dan bila mana memang ini ada ketertarikan, ya boleh saja dong. Boleh. Jadi kan ada suatu penghasilan yang saya dapatkan ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung, teman-teman. Repot amat sih gitu ya. Nggak usah. Mau dibilang penipu nggak apa-apa ya. Misalkan kamu nipu ya. Iyalah, saya nipu kamu. Saya ini bambu kamu beli. Kan gitu. Ya itu penipuan. Ya boleh dianggap itu penipuan. Tapi di sini apa yang saya sampaikan ya sebatas hasil pembolangan, teman-teman. Harganya berapa, Kang? Boleh, Kang Mas, kalau memang ada ketertarikan. Harga-harga ini enggak terlalu mahal ya, enggak seperti jenis pring petuk, teman-teman ya. Tapi memang ini punya manfaat, sisi keunikannya. Ada beberapa energi yang bisa diambil atau bisa dipegang kayak gini nih. Misalkan ada maling masuk pentung. Gitu. Oke, saya akan baca komen satu persatu ya. Karena tadi sebetulnya saya baca loh komen-komen yang masuk ini, saya baca sebetulnya, teman-teman. Sebetulnya saya baca semua, tapi saya tidak terlalu menanggapi gitu ya. Biarkanlah mereka menilai semuanya ya. Berapa, Kang, harganya? Saya minat. Boleh, Kang Depas ya. Ya. Di screenshot saja gitu, screenshot nanti dimasuk di profil saya. Di profil saya ada wawa saya ya. Dan banyak loh di profil saya wawa saya yang menjadi hater di wawa saya, tapi saya anggap semua tak anggap saudara ya. Terkadang hanya cek harga saja. Ada Kang, maharnya berapa? Saya sebut 1.270.000, terima kasih. Ada yang nawar-nawar ya. Mungkin juga bisa juga dari akun-akun yang kurang bagus komennya. Tapi saya anggap semua saudara, teman-teman ya. Ya, sebut harganya, Bang. Kalau mau tahu harganya, ini harganya. Kalau pengen tahu harganya, saya sebut harganya ya. Oke, saya sebut harganya. Kalau memang ada ketertarikan, silakan. Ini di angka 730.000. Tuh, saya sebut harganya. 730.000. Tuh harganya. Itu 500.000 kirim ke Medan. Insya Allah, Kang Mas. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk panjenengan ya. Insya Allah ya, tambahin 70.000, Kang. Jadi 570.000 ya, nggak apa-apa. Monggo. Jadi hasil bolang nih ya. Terus ada lagi nih, hampir sama nih, teman-teman.
Kalau ini bukan bambu songgolangit ya. Kalau yang ini kan bambu songgolangit nih. Ya, ini 25 ya ruas. Tuh. Ini songgolangit. Kalau yang ini baru pakem rencang kencono plus ini selendang mukti. Selendang mukti saya punya kecil Kang Mas kalau selendang mukti. Ya. Kalau selendang mukti saya punya kecil. Jadi ini hasil beberapa simbolan. Terus ada lagi nih, mana ya? Nih. Nah ini jenis pakem rogomongso kalau yang ini teman-teman. Ya. Kalau yang ini pakem rogomongso. Bambu petok asli ada nggak Bang? Bambu petok asli ada, cuma hasil bambu petok asli yang saya dapatkan jenisnya ini Kang Mas. Nih, bambu petok saya ini namanya bambu petok jalu nih. Ini asli dari alam. Ini yang saya dapatkan di alam seperti ini ya Kang Mas. Jadi apa yang saya sampaikan ya seperti ini. Jadi misalkan Kang itu belum masuk Kang ya, berarti kalau belum masuk berarti jenis yang Kang Mas cari itu berbeda ya. Karena apa yang saya dapatkan di alam seperti ini ya. Jadi ini namanya bambu petok jalu. Nih, ini satu tuh. Saya punya bambu bengkok, khasiatnya bagus buat apa? Kalau bambu bengkok itu biasanya namanya bambu tolak Kang Mas, seperti ini nih. Ini juga baru saya rapikan nih. Ini bambu bengkok ini namanya jenis bambu tolak belalai. Ya, ini untuk jenisnya untuk tolak balak. Ya, bambu tolak atau ruas pendek. Nah, karena ini ruasnya pendek nih. Ya, ruasnya pendek. Nah, jadi seperti itu nih. Hampir sama mungkin seperti ini ya Kang Mas ya. Yang songgolangit 500.000 aja ya Mas. Insya Allah Kang Mas, nanti di WA saja. Nanti biar pagi ini kalau memang jodoh panjenengan besok pagi saya kirim ya, besok pagi. Karena setiap terjadinya transaksi, proses pembolangan di dalam keunikan bambu yang saya dapatkan, terus terjadi transaksi, insya Allah ya transfer masuk hari itu juga saya kirim. Jadi tidak lama ya, tidak lama teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, ongkirnya di tempat ya, ongkirnya di tempat. Karena ongkir paling mahal itu ke daerah Sumatera, Sulawesi ya, itu cukup lumayan. Ongkirnya itu sekitar 50 ya, 50 sampai 37.000. Kalau yang lain-lainnya nggak terlalu mahal 1 kilonya. Ini nggak ada 1 kilo Kang Bang. Ya. Kalau ke daerah Sumatera, Sulawesi, daerah Bali itu 27.000 ongkirnya. Jadi ongkirnya kenapa dibayar di tempat? Karena setiap hasil pembolangan saya packing, saya packing, itu pihak kantor JNT langsung ke rumah Kang Mas. Ya, langsung ke rumah ngambil mau 1, mau 2, mau 3, mau 5 langsung ya. Jadi ketika ada packingan saya tinggal kontak, ada 1 paket gitu ya, ada 3 paket, ada 5 paket. Jadi orang kantor langsung datang ke sini ya. Setelah ada catatan nama langsung nanti dia diinput. Jadi pagi itu juga, sore itu juga langsung terkirim ya. Jadi prosesnya kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ya ada aja lah per hari atau 2 atau 1 pengiriman insya Allah. Dan ini juga sudah ada masuk WhatsApp ke tempat saya itu sampai tadi sudah sempat mahar, ada yang 370, ada yang 3 juta. Bahkan kemarin alhamdulillah ya ada beberapa pengusaha besar yang sempat memahar bambu petok jalu saya itu 30 juta teman ya. Jadi oke, sambil nunggu sahur saya ini dulu ya, sambil minum kopi dulu ya teman-teman ya. Sambil minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buset dah nggak dijawab. Rohan Muslim. Siap Kang. Rosudah apa nih mau tapping lagi Kang?
Mumpung tanya bang, kalau bambu tontong 1000 buat apa? Untuk keresekian, bambu tontong 1000 untuk keresekian. Kalau tontong 1000 kalau untuk kalangan spiritual itu untuk penyimpanan kodam-kodam aktif. Yang tadi mana? Bolang nyampe mana bang? Bolang saya sudah ada kalau di daerah Jawa Timur paling ya, daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Untuk ke lokasi lain Pulau Jawa saya belum ya, tapi kalau untuk wilayah Pulau Jawa sudah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Kalau untuk ke lain wilayah belum, ke Bali, Sulawesi atau ke Lampung gitu ya belum, saya belum menuju ke arah ke sana. Nih ada lagi nih, ini bambu-bambu petuk saya nih teman. Bentar ya. Nih, saya ada punya. Mana? Dulu teman-teman, saya masih di mana bambunya? Nah, bambu ada di belakang. Nah ini nih, sekarang udah gondrong. Alhamdulillah. Nah ini jenis bambu petuk tali rogo teman-teman, karena ini ada salah satu mata ranting ini mengikat ranting lagi di sini. Ranting yang ini mata tunas tapi tumbuhnya nggak terlalu besar teman-teman, tapi ini sudah masuk kategori bambu petuk tali rogo ya. Nah ini tuh. Ini satu. Terus ini ada lagi bambu petuk tumpang rogo. Kalau ini tumpang rogo, ada 3 mata ranting, yang 1, 2, yang ini nih. Ya. Anak magang, bambu untuk memanggil burung walet, sebetulnya bambu-bambu unik petuk jalu seperti ini. Terus bambu carang sewu, ada lagi bambu cakra jagat. Itu sebetulnya punya daya tarik untuk agar walet ini bersarang ya. Di daerah Cilacap loh teman-teman, di tempat saya itu kalau itu sudah beberapa sarang walet yang saat ini sedang kita proses untuk agar walet ini bersarang ya. Tidak hanya cuma bertempat tinggal teman-teman, tapi difungsikan juga agar bertempat tinggal dan bersarang. Jadi ketika bertempat tinggal dan bersarang itu ada hasil teman-teman. Kalau hanya masuk saja, dia tidak bersarang, sama aja menjadi produknya itu kurang ya teman-teman. Jadi produk untuk hasilnya kurang. Habib Ali, terima kasih Habib sudah hadir. Kalau sudah sahur Habib? Saya udah sahur sedikit teman-teman, saya mau ngopi ya. Di tempat saya bos walet pakai bambu petuk bang. Ya, bambu petuk itu jenisnya bambu petuk jalu Kang Mas. Ada juga jenis bambu petuk yang memang replika, tapi hanya untuk kadar yang bisa diambil saja. Mantap Habib. Jadi gini teman-teman, bambu-bambu unik ini sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Seperti apa sih sebetulnya manfaat-manfaat dari bambu unik? Ini sebetulnya bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Wih, Habib Ali Al-Jufri, banyak terima kasih Habib. Ya, jadi dimana misalkan ini bambu ya, dipegang oleh salah satu Habib Ali, dia pasti punya faedah atau kandungan atau filosofi yang dia bisa olah dari sebuah keunikan jenis-jenis bambu petuk seperti ini teman-teman ya.
Sini ke Banyuwangi aku kasih bambu-bambu begituan banyak bang, sini nggak susah beli. Keren. Saya juga bolang-bolang di Banyuwangi nih ya, di Banyuwangi, di daerah Blitar, Temanggung. Waktu kemarin saya sempatkan di Jawa Timur, memang bambu-bambu petuk, jenis petuk jalu seperti ini, pertumbuhan bambu yang banyak itu ada di daerah Jawa Timur teman-teman ya, di wilayah daerah Jawa Timur. Terus kalau untuk bulu perindu itu banyak di daerah Cirebon, Indramayu, bahkan Kuningan. Itu wilayah sana. Kalau di wilayah Cilacap tempat saya itu komplit teman-teman, bambu petuk jalu ada, pamengkang jagat ada ya. Jadi wilayah Cilacap ini lebih kombinasi. Tapi kalau untuk di wilayah Jawa Timur memang jenis-jenis bambu unik yang petuk jalu seperti ini bahkan sangat istimewa ya. Dari rantingnya di sini turun ke bawah. Coba kalau ranting ini tumbuh teman-teman. Nih. Nih, ini ada beberapa bambu jalu puncak atau yang sering disebut dengan pati lele sungsang kayak gini. Nih. Ini istimewa teman-teman. Ya. Nah ini. Nah ini istimewa teman-teman. Mata rantingnya sudah turun ya, dia sudah mengikat badannya sini. Ini termasuk istimewa. Coba kalau di sini ini tumbuh mata ranting lagi ya, wah keren ini petuk jalunya ini. Dan ini ada di daerah di tempat Habib Bib, di tempat Habib Ali nih Bib, di daerah Jawa Timur Bib. Ini sangat keren Bib, di tempat panjenengan. Bambu-bambu unik petuk jalu khususnya ya. Ini memang ada di daerah wilayah Jawa Timur. Dan saya akui karena saya sering melihat beberapa teman-teman para pencinta bambu unik, komunitas pencinta bambu unik atau para pembolang seluruh Nusantara. Keunikan bambu petuk jalu istimewa itu ada di daerah Jawa Timur. Kalau untuk daerah Jawa Barat itu ada di daerah Subang. Ada di daerah Subang, ada di daerah Banten. Ya, ini yang sering didapatkan bambu-bambu unik ini. Jadi seperti itu. Saya ada bambu unik ranting yang sebelah kanan aja tapi nggak berhadapan. Bang, itu bambu betul atau enggak? Ya betul Kang. Betul dong, betul. Yang jelas gini, suatu keunikan bambu bisa dilihat itu dari suatu pertumbuhan bambu yang berbeda daripada normalnya bambu. Itu sudah disebut bambu unik. Ya, bambu unik. Bambu unik itu adalah suatu pertumbuhan bambu berbeda daripada normalnya pertumbuhan bambu. Itu yang dinamakan bambu unik. Ya, maksudnya itu bambu petuk atau bukan ya Bang? Kalau nggak melihat secara fisik itu kita kerepotan Kang. Jadi bambu petuk untuk selama ini ya untuk pembuktiannya untuk saat ini ya belum ya. Maksudnya itu bambu petuk apa gimana? Yang ini, kalau yang ini namanya bambu petuk jalu. Ya, bambu petuk jalu tumpang rogo. Kalau ini bambu petuknya, petuk jalunya ini istimewa teman-teman tuh. Ya. Gitu loh. Jadi lebih baik mencari keunikan bambu-bambu unik terlebih dahulu teman-teman daripada kita berburu di bambu petuknya. Karena kalau kita berburu di bambu petuknya, sampai kapan panjenengan akan menjadi orang kaya? Sampai kapan panjenengan bisa mendapatkan bambu itu? Itu hanya sebatas lingkaran saja teman-teman kalau saya perhatikan ya. Jadi bambu petuk itu hanya sebatas lingkaran saja. Walau a'lam bishawab, apakah betul itu adanya suatu transaksi ya. Jadi lebih baik belajar seperti ini teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman kalau ingin tahu dari omset penghasilan dari selama saya punya hobi, ada beberapa ketertarikan ya. Itu banyak teman-teman, para pejabat tinggi, para pengusaha ya. Cuma memang tidak sedikit saya ekspos ya. Kemarin ada salah satu pengusaha ya, itu sampai 30 juta teman-teman. Kang, saya mau bambu yang panjenengan punya, yang bentuknya yang kemarin saya inginkan, saya mau mahar. Berapa? Ya udah, kirim nomor rekening saja.
Saya dikasih 30 juta teman-teman. Alhamdulillah. Dan itu suatu nilai seni ada manfaatnya. Jadi kalau orang mau memanfaatkan sebuah keunikan ini, dia tidak akan melihat suatu nilai nominalnya. Tapi kalau teman-teman kasaknya sendiri untuk beli bambu ini 1 juta, kerepotan, ya repot teman-teman. Jadi seperti itu. Tetapi saya tidak memandang sudut pandang dari itu. Jadi apapun sebatas kemampuan yang teman-teman bisa memaharkan, ya saya banyak terima kasih, alhamdulillah gitu. Ya, iya teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya apa adanya teman-teman ya. Buktinya mana mas? Cek di fiktif saya, buktinya dicek di fiktif saya, uang 30 juta. Jadi tidak semuanya teman-teman, tidak semuanya hasil proses pemaharan itu saya sampaikan ya. Nih, kemarin mungkin nggak percaya ya. Kemarin pernah nggak yang pernah ngikutin channel saya, pernah nggak? Saya gantungkan sebuah bambu petuk pemengkang jagat. Suatu saat gantungan kunci ini akan saya ganti dengan gantungan kunci mobil gitu kan. Alhamdulillah teman-teman. Puji syukur atas segala nikmat, segala sesuatu apa yang telah hamba dapatkan semua karena ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah saya sudah bisa beli mobil. Sudah bisa beli mobil teman-teman. Coba saya difoto nggak ya di sini ya? Sudah sahur Kang, alhamdulillah sudah Kang Mas. Sedikit sudah sahur tadi. Apalah, karena terkadang kalau netizen kalau nggak dikasih bukti kalau nggak dikasih bukti, terkadang dikirain saya ngada-ngada. Ini bukan pamer ya, tetapi sesuatu keberhasilan, kegigihan kita, keyakinan kita bahwa segala sesuatu apa yang kita dapatkan bisa menjadikan suatu kerezekian, dan ini bisa kita berbagi untuk teman-teman. Jadi semakin semangat aja teman-teman. Kalau teman-teman hanya memikirkan orang-orang yang tidak punya sepemahaman dengan teman-teman, diikuti, jangan biarkan mereka mau membuli, dia mau benci, mau apa, biarkan dia berpikir kepada memikirkan diri kita seperti ini nih, ya kan, dia tapping yang aneh-aneh, biarkan. Jadi apa yang saya sampaikan dia akan kelola lagi, apa yang saya sampaikan dia kelola lagi. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita welcome saja. Semoga kebahagiaan dan rezeki yang melimpah pada saya. Amin amin. Barakallah Muhammad Rasa Jatri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda Leo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, salam hormat saya. Semoga sehat Kang Mas, panjang umur, rezeki berlimpah. Amin 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 ya robbal alamin. Sebaliknya ya, untuk saudaraku semua yang selalu memberikan hal-hal yang baik, saya banyak terima kasih. Saya yakin teman-teman, sesuatu hal yang baik akan didapatkan ya. Pokoknya aku padamu Gunas. Habib, saya masih banyak belajar Bib. Saya jujur Bib. Saya jujur nih Bib. Saya banyak belajar dari Habib loh. Ya, apa yang Habib sampaikan. Ya, apa yang Habib sering komal gitu loh. Walaupun sederhana, walaupun banyak canda atau bergaul di dalam bentuk apapun gitu ya. Saya cukup menarik perhatian ya, karena disinilah banyak belajar. Mana jimatnya Kang yang lain? Jimat saya satu Kang. Jadi jimat saya satu. Barang siji kudu dirumat. Ini teman-teman nanti ya. Ini bukan apa ya? Ini motivasi untuk saudara-saudaraku. Motivasi. Sesuatu keberhasilan bila mana ada sesuatu kekuatan, keyakinan ya. Jadi intinya kita memohon ya. Memohon, selalu memohon dan memohon teman-teman ya. Doanya sederhana kalau saya. Doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim.
Doanya sederhana teman-teman. Soalnya gini, doa ya. Jadi doa yang sering saya sampaikan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Segala sesuatu, apapun yang telah hamba dapatkan, ini adalah suatu bentuknya suatu nikmat. Puji syukur atas segala hamba yang hamba dapatkan. Itu suatu nikmat teman-teman. Terus doa yang sangat mudah seperti ini teman-teman. Ya Allah, jagalah uang hamba ya Allah. Jagalah uang hamba ya Allah. Jagalah ekonomi hamba ya Allah. Jagalah kesehatan hamba ya Allah. Biarkanlah Allah yang menjaga teman-teman. Karena ketika Allah yang menjaganya sudah selesai teman-teman. Ya. Jadi ketika panjenengan berdoa dan bila mana itu belum didapatkan, bukannya Allah enggak sayang. Justru dengan sesuatu panjenengan sudah melakukan sebuah doa dengan baik dan benar, itu suatu tingkat di mana tingkat suatu kesabaran. Udah keren teman-teman. Ya. Itu jadi seperti itu. Sederhana lah teman-teman, hidup ini ya, apa ya? Pada hakikatnya semuanya akan kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah. Sudah. Jadi kita nikmati ya. Brebes, terima kasih Brebes. Bunda Leo tidur aja. Sahur. Oke, sambil buka sahur ya teman-teman. Sambil buka sahur kita coba berbagi bersama ya teman-teman ya. Karena saya live tidak begitu lama, saya tidak melakukan live begitu lama. Ntar dulu teman-teman, ini saya mau apa? Ada kasih foto-foto mobil lah, dikirain saya nanti bohong lagi ya. Yaudahlah, besok saya buat fikti ya teman-teman ya. Saya besok buat fikti. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang telah hamba dapatkan. Ternyata dari hasil rezeki yang saya dapatkan itu dari siapa? Dari teman-teman semua. Ya, satu persatu saya kumpulkan teman-teman. Ya. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500 pelan-pelan. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun ini sudah bisa kebeli tanah, sudah bisa kebeli mobil. Dari apa? Ya dari hasil bolang saya ini teman-teman, dari hasil bolang saya. Dan ada beberapa sedikit hasil dari setiap pembolangan atau setiap pembolangan saya dari hasil proses pemaharan yang teman-teman berikan. Saya sisipkan sebagian teman-teman. Agar apa? Agar berkesinambungan. Karena banyak sekali fakir, miskin yang ada. Jadi kita terapkan dulu ya. Karena fakir ini perlu bantuan teman-teman. Fakir ini perlu dibantu ya. Karena sudah tidak punya pekerjaan ya. Terus kebutuhan banyak, nah ini perlu dibantu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti ya, sedikit demi sedikit kita akan berbagi bersama ya teman-teman ya. Kang, saya pernah dapat peringkat kipas tapi hilang sendiri. Apakah bisa kembali lagi Kang? Insya Allah bisa Kang Mas. Insya Allah itu bisa. Coba diolah. Apakah itu betul-betul hilang karena posisi lupa naro atau posisi ketika embolang ada di posisi mana ya? Mungkin biasanya kalau memang itu ada daya tarik tersendiri teman-teman, itu bisa ditemukan. Saya juga punya pengalaman di mana pengalaman ini terjadi pada diri saya. Saya dulu punya namanya bambu kendit yang sering saya pakai buat bolang ya. Dulu saya sering pakai aksesoris teman-teman. Kenapa saya tidak pakai aksesoris saat ini? Karena memang saya lagi seperti biasa ya. Jadi tidak memakai aksesoris ya, biar saya terasa lebih damai saja. Nah, dulu saya punya bambu kendit dan itu cukup lama. Bambu kendit itu cukup menarik teman-teman walaupun kendit. Terkadang bambu kendit ini panjang segini, terkadang pendek lagi segini. Itu saya punya dan itu real, nyata, bukan sebuah batas cerita. Itu real. Akhirnya saya pakai kalung. Waktu itu jatuh teman-teman. Jatuh posisi saya bolang. Dan itu cukup lama. 7 bulan baru saya bisa menemukan bambu kendit itu lagi. Dan ternyata masih kumel ya, seperti itu.
Dan itu pernah. Ya mungkin jangkanya bisa lama bisa ditemukan. Jadi seperti itu. Teman-teman tahu nggak akun air mineral? Akun air mineral itu adalah saudara saya, teman-teman, yang saya suruh ya biar dia komennya nggak bagus gitu loh ya. Jadi jangan jadi teman saya aja, makanya dia saya anggap sebagai saudara ya. Komennya nggak pernah bagus, teman-teman, tapi saya suka. Jujur, mau dia bilang penipu, mau bilang apapun yang dia sampaikan, saya bahagia gitu aja. Ya, mau dia bilang nanti misalkan dia tapping lagi penipu, nanti dia tapping lagi apa, tapi saya suka. Keren nggak? Jadi saya suka. Nih, saya lagi servis mobil, teman-teman. Mobil saya lagi saya servis nih. Ini mobil saya walaupun masih odong-odong lah ya, tapi ya lumayan. Wandi ikut bolang, ayo Kang. Siap. Mana ya? Di WhatsApp. Saya kirim. Ma, udah sahur Mamas? Ya udah, kalau nggak Maya. Bukannya mana sih ya, kemarin saya sempat foto-foto. Nih tuh, nih. Lumayan lah ya teman-teman ya. Nggak bagus sih mobilnya. Mobilnya nggak begitu bagus ya, mobil tahun 84. Saya lagi suka mobil yang klasik ya. Saya suka mobil yang klasik. Mana sih? Besok kalau udah jadi ya teman-teman ya. Karena ini lagi proses perawatan sama saya. Nih hasil proses transaksi, proses pemaharan nih. Nih uangnya tuh. Nanti dikomenin lagi nih sama air mineral. Saya tunggu komennya apa nih. Saya bicara mobilnya sampah. Saya komen ini, saya kasih gambar ini, apa dia komennya coba. Saya suka loh. Ya kan, uang 30 juta hasil nipu. Kan keren. Nah, sekarang saya kasih ini lagi nih. Saya kasih ini. Saya mau mana ya? Hasil bukti transfer mana sih ya? Kemarin yang transfer 3 juta, 4 juta mana ya? Mana ya? Ya dulu nunggu cari transferan teman-teman. Nih tuh
ditransferan tuh ya kan. Kita tunggu dulu komennya. Oke lah ya teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bisa saya sampaikan teman-teman. Dan sekali lagi, hasil bolang ataupun hasil apa yang saya dapatkan, apa yang saya sampaikan ini teman-teman banyak terima kasih. Jadi proses hasil pembolangan saya hari ini mau saya simpan dulu ya teman-teman. Jadi ada 2 benda mustika, di mana mustika ini proses terjadinya proses alam teman-teman. Silakan nanti digali atau dikaji ketika teman-teman memang ini mau memanfaatkan dari hasil-hasil pembolangan saya. Dan bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan bila mana ada sentuhan energi buruk yang tersentuh terhadap teman-teman, saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin ya. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Peduk senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa dari kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman. Kali ini saya mau memberikan sesuatu kado spesial untuk air mineral ya. Saya berikan sebuah kado karena sesuatu hal yang sudah disampaikan, hal baik. Jadi kewajiban saya juga memberikan sesuatu hal baik. Ila hadrati khususon air mineral, siapapun akun air mineral, siapapun bentuk dan wajah akun mineral ya, bila mana dia masih menonton dan menyimak di sini, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya dan dimurahkan segala hajat dan urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk, kita saling berdoa, saling membantu ya, segala apa yang saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma alqaula ala Musa majitum bihi sir innallaha sayyidu innallaha ala yusrihul amalan mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karihal muslimun. Walamma alqaula ala Musa majitum bihi sir innallaha sayyidu innallaha ala yusrihul amalan mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karihal muslimun. Walamma alqaula ala Musa majitum bihi sir innallaha sayyidu innallaha ala yusrihul amalan mufsidin wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi walau karihal muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalahum tariqan fil bahri latkufadarahum wa latasya innani ma'akum ma isma waroli illa fi quraisin illa fi hibrihlata sitai waswat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wabal khairi wabal barakati nikmati wabal. Allahumma yasiri amri. Allahumma amin. Allahumma fa'bini syarahu salamun qolamun mirabbi rahim wa antajul yawmal ayuhal muslimun. Allahumma mabtana wabal khairi wabal barakati nikmati wabal. Allahumma yasiri amri. Allahumma amin. Allahumma fa'bini syarahu salamun qolamun mirabbi rahim wa antajul yawmal ayuhal muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat Arianto Peduk, selamat menjalankan ibadah bulan puasa bagi kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih, barakallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduk pring. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.